Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 R Jumto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS-NI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis, kedua alasan sosiologis, ketiga ada alasan praktis, yang keempat ada alasan adaptif. Nah, alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP itu yang pertama ada alasan politis, di mana negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP. Bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri kan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WVS-NI masih berlaku. Nah, dalam WVS-NI itu tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun alasan praktisnya yaitu dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda dengan secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVS-NI itu adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beragam-ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terakhir ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal dan secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme dan juga asas-asas narkotika, lalu ada asas pembajakan udara dan lain-lain. Sini adapun cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua ada dekriminalisasi, yang ketiga ada rekriminalisasi, yang keempat ada depenalisasi, yang terakhir ada mitigering. Kriminalisasi. Yang pertama, suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya itu bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Nah, terhadap undang-undang ini ada kritik dari Prof. Umar Sono Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Jumto pasal 156 KUHP itu bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan dengan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama itu harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi dan ulama dan lain-lain. Yang kedua ada dekriminalisasi, yaitu di mana suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat
itu perbuatan yang tidak dapat dipidana atau bisa disebut dengan memandulkan delik. Nah, contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya itu terbatas. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikarenakan bisa jadi itu sanksi pidana. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat itu menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula itu, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong itu tidak dapat dipidana. Ada yang keempat, depenalisasi. Nah, suatu proses yang tadinya itu perbuatan dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Lalu, misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang terakhir, ada mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti menjadi pidana seumur hidup. Mungkin cukup sekian review materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.